Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sekarang saya sedang berada di kota Wellington, the capital city of New Zealand. Mau ngapain saya kesini? Saya akan memperpanjang paspor saya karena paspor aku sudah habis. Sesudah itu, saya akan ajak kalian jalan-jalan mengelilingi kota Wellington dan melihat beehive dan hal-hal yang ikonik di sini. Enjoy! Mengambil penerbangan pagi sekali dari Christchurch menuju kota Wellington, saya langsung ke KBRI Wellington yang beralamat di 70 Glen Road, Kelvin, Wellington. Dan sesudah selesai bikin paspor, saya foto-foto dengan si masnya dan saya pun langsung menuju Wellington Cable Car. Jaraknya tidak jauh dari KBRI. Aku berjalan kaki sekitar 15 menitan. Di sini kamu bisa mengunjungi Museum Cable Car di mana kita bisa belajar tentang history tentang cable car ini. Dan di atas sini kita juga bisa explore Wellington Botanical Garden, garden yang sangat besar untuk kita bisa jelajahi. Dan di dalam garden ini ada juga tempat untuk melihat rasi bintang atau stargazing. Stargazing dilakukan pada malam hari di mana kita bisa mengamati bintang-bintang, our solar system and our universe. Jika kamu pencinta stargazing, jangan lupa untuk mencoba di sini ya. Dekat dengan pintu masuk Wellington Botanical Garden ada tempat yang namanya Lookout di mana kita bisa melihat pemandangan kota Wellington beserta dengan harbor atau pelabuhan yang sangat indah. Look at that. Di tempat lookout ini ada papan yang menjelaskan bagaimana dulu pembangunan pelabuhan Wellington menjadi secantik ini. Di sini kita juga bisa melihat cable car yang turun naik ke bukit ini. Sekarang mari ikutin aku naik cable car. Jadi kalau kita mengambil cable car dari bukit ini dan kita tidak punya tiket, tidak apa-apa, bisa naik dulu. Nanti membayarnya sesudah kita turun di bawah. Setelah menunggu sebentar, lalu cable car-nya pun sudah datang. Look at that. Scooby. All aboard! Mari kita naik cable car. So, yesterday we went outside. Di dalam cable car kita akan mendengarkan supir sekaligus pemandu menceritakan histori tentang cable car dan kota Wellington secara umum. Ada juga tempat turun naik orang sebelum berhenti total di pusat kota atau CBD kota Wellington. Yeay, akhirnya sampai juga di tempat perhentian terakhir dan saya harus membayar tiket sebesar $6. Kalau untuk anak-anak hanya $3, sedangkan bayi itu gratis. Saya sudah membayar tiket, lalu saya diberikan struk yang ada barcode, lalu kita akan scan di pintu keluar sehingga pintu ini pun terbuka. Keluar dari cable car langsung ke tengah kota CBD Wellington. Ini adalah tempat di mana kamu boleh memuaskan hasrat untuk belanja karena di sepanjang jalan besar ini semuanya berisi toko-toko yang penuh dengan barang-barang branded, tempat nongkrong dan juga kafe-kafe yang mahal. Oh ya, jika kamu naik cable car dari CBD, kamu boleh mengambilnya dari sini ya. Waktu aku ke Wellington, aku itu ngerasa kayak suffocated, maksudnya kayak rame, padat gitu, jauh banget dengan kota aku di Christchurch yang nyantai, ruangan luas dan banyak pohon-pohon dan tanaman begitu ya.
Aku waktu ke Wellington tidak belanja banyak, aku hanya jalan-jalan saja. Karena rata-rata merek ini ada juga di Christchurch. Tipikali seperti kota besar yang lain, orang-orang di sini jalannya cepat-cepat dan selalu mengejar sesuatu. Gedung pencakar langit banyak ditemui di sini, dan di antara semua kota di Christchurch, Wellington adalah salah satu kota yang memiliki gedung pencakar langit. Masih kalah sih sama Jakarta, ya kan? Bedanya di sini tidak ada mall yang gede gitu, dan semua toko-toko itu tempatnya sendiri-sendiri kayak gitu. Masih di daerah CBD, kamu harus mampir ke Cuba Street. Di sini adalah tempat para buskers atau seniman jalanan. Mereka manggung dan juga banyak tempat restoran untuk tempat makan. Ada kemarin aku cobain makanan Malaysia di sini, namanya sampan. Di Wellington kamu juga bisa naik bus yang ada double decker, jadi busnya itu 2 tingkat kayak gini ya. Jika kamu pengen makan makanan Asia, harus mampir ke Cuba Street ya. Salah satu alasan lain harus mampir ke Cuba Street adalah kita bisa membeli souvenir murah di tempat ini. Dan jika membawa anak, mereka boleh rileks dan main sebentar di playground yang ada di depan toko-toko ini ya. Sembari melihat anak-anak bermain di playground ini, orang tuanya boleh duduk nongkrong di pinggir-pinggiran sini ya, untuk rileks dan untuk cuci mata sekalian. Habis jalan-jalan kamu kehausan, jangan khawatir, di tengah kota ada fountain air seperti ini aman untuk diminum. Jadi kamu tidak perlu khawatir atau membeli air minum sebab di sini harganya mahal. Kita lanjut jalan lagi yuk. Kali ini tujuan saya adalah ke Beehive. Beehive itu adalah gedung parlemen New Zealand. Sama seperti gedung MPR DPR Indonesia yang bentuknya kura-kura, namun kalau di New Zealand itu bentuknya seperti beehive atau sarang lebah. Duh, rame banget ya orang-orang, pusing kepala Barbie. Setelah jalan beberapa saat, akhirnya saya sampai juga di persimpangan jalan menuju Beehive. Di depan Beehive ada monumen seperti ini guys, dan di seberangnya adalah Victoria University. Ini dia Beehive atau sarang lebah gedung parlemen pemerintahan negara Selandia Baru. Gedung Beehive ini mulai dibuka pada tahun 1977 dengan ketinggian 72 meter dan memiliki 10 lantai. Ini adalah kondisi sekitar gedung parlemen Beehive. Ada playground, ada taman, anak-anak bisa main, bisa manjat pohon, lalu tidak ada penjagaan ketat dan tidak ada pakai di gerbang, terbuka untuk umum dan berada di tengah-tengah kota. Oh ya, lantai 1 sampai lantai 4 di gedung Beehive itu berada di bawah tanah. Gedung Beehive itu digunakan di uang kertas New Zealand dollar, yakni yang pecahan 20 dolar. Di depan gedung Beehive ini ada layar yang besar yang memberikan informasi agenda para anggota dewan. Lalu, jika kamu tertarik mengetahui kondisi Beehive di dalam seperti apa, kamu boleh mengikuti tur yang diselenggarakan dan dibuka 2 kali setiap harinya. Kamu harus booking dulu di websitenya Beehive dan tur ini gratis saudara-saudara. Sesudah puas keliling-keliling di sekitaran Beehive, hari pun sudah malam dan saya harus kembali ke Christchurch. Lalu saya pun mengambil bus yang langsung ke airport. Sesampai di airport, saya di welcome oleh Opung Gandalf dan 2 eaglesnya di lobi utama. Karakter ini kamu bisa temui di film The Lord of the Rings ya.
Sesudah nunggu sebentar, lalu saya pun check-in dan masuk ke dalam pesawat. Sesudah itu akhirnya sampai juga di Christchurch. Home sweet home. Demikian guys jalan-jalan aku ke kota Wellington. Sampai ketemu kembali. Kakite, bye.